Oke, jadi aku mau nge-record pembahasan dari soal kemarin. Kebetulan yang ini udah dia cross-check dan aku udah sempat review materi dulu. Kalau gitu aku mulai share screen. Kayaknya ini udah kelihatan deh. Sebentar, aku cek dulu. Ah, ya udah kelihatan. Oke, jadi di sini bakal ada pembahasan, mungkin ini sepintas tentang soal nomor 6, 7, 8, 9 sama 10. 10-nya kalau nggak salah di mana ya? Oh, 10-nya di sini. Oke, jadi aku bakal kirim si file PDF-nya ke WA, terus itu kamu bisa buka aja. Nah, ini aku ngejelasin penjelasan secara video, terus kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau apapun itu boleh di WA aja. Jadi yang pertama itu tentang penjumlahan vektor. Oke, ntar aku bacain dulu soal nomor 6. Soal nomor 6 tuh dua buah vektor masing-masing 10 Newton dan 20 Newton dengan sudut antara kedua vektor adalah 60 derajat gitu. Jadi intinya ada dua vektor, terus sudut antaranya itu tuh adalah 60 derajat. Yang pertama itu ditanyain penjumlahan vektor, yang kedua selisih vektor. Nah, untuk penjumlahan vektor itu langsung aja pakai rumus, langsung aja itu pakai rumus resultan vektor. Nah, rumus resultan vektor itu tuh eh F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos theta. Nah, ini nilainya tinggal dimasukin semua. Itu didapat sih nilainya adalah 10 akar 7. Nah, untuk yang soal kedua itu adalah selisih vektor. Untuk selisih vektor itu tinggal dimasukin ke rumus yang selisih vektor. Nah, ini rumusnya masih sama kayak yang A, cuma di sini dia minus, yaitu F1 kuadrat tambah F2 kuadrat dikurangin 2 dikali 10 kali 12 cos 60 derajat. Ini masih sama-sama cos, terus ini hasilnya 10 akar eh, 3. Nah, oke, itu masih yang nomor 6 ini langsung dimasukin ke rumus. Oke, terus habis itu kita bahas yang nomor 7. Untuk yang nomor 7 sebenarnya ini hmm, aku masih kurang tahu sih sebenarnya nomor 7 itu tuh yang dipengenin adalah per masing-masing perpindahan kayak A tuh berpindah berapa, B berpindah berapa, C berpindah berapa atau dia tuh berpindah dari A habis itu ke B, habis itu ke C. Nah, mungkin ini bisa di make sure juga ke gurunya sebenarnya yang mana yang per satu-satunya atau dia melalui rute A, B, C secara berurutan. Mungkin aku langsung bahas 4 opsinya ya berarti atau nggak 2 opsi. Nah, ini kalau misalnya dia melalui rute satu per satu. Jadi ini ibaratnya ada 3 mobil melalui rute yang berbeda-beda. Rute A, rute B, rute C. Nah, ini yang A, jadi dia melakukan perpindahan sebanyak 30 kilometer ke arah subuh X positif. Nah, ini kalau misalnya digambar, ini ke sini 30 kilometer, ini anggap aja satu kotak itu tuh 10 kilometer. Jadi karena 30 kilometer kita gambar ke kanan, terus dia bentuknya itu eh, berhimpit dengan sumbu X positif karena dia perpindahnya juga ke X positif. Nah, ini perpindahannya 30 kilometer, terus tidak ada perpindahan di sumbu Y. Ya kan ini datar ya si gambarnya ini cuma bentar kita pakai warna lain. Kan ini gambarnya datar ya cuma ke sumbu X doang jadinya akhirnya ini nggak ada nilainya karena nggak ada perpindahan di Y. Kayak gitu. Terus habis itu sama juga kayak nomor yang B itu dia perpindahannya cuma di sumbu Y positif karena di sumbu Y positif ini kan X, ini Y yang Y-nya berupa 40 kilometer sesuai arah sesuai perpindahannya dan kalau yang X-nya itu gak ada perpindahan. Nah, terus buat yang mobilisasi yang C, itu dia membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu X.
Nah, dia membentuk sudut 53 derajat. Ini bisa kita pertimbangin untuk tahu si perpindahan ke X sama ke Y. Kan kita kalau lihat ini, dia membentuk kemiringan. Ini ada perubahan dari titik awal ke X. Terus kalau di Y juga, dia ada perubahan dari titik awal ke arah yang lebih naik gitu di sumbu Y-nya. Jadi untuk perpindahan X itu langsung aja dikali cos 50 dikali cos 53. Terus yang Y itu 50 dikali sin 53. Nah, ini jawabannya 30 40. Jadi si perpindahannya itu 30 ke sumbu 30 ke sumbu X, terus habis itu sekitar 40 ke sumbu Y gitu. Nah, ini buat ini kalau yang ini kebetulan bisa ada resultannya ya. Jadi itu 30 kuadrat tambah 40 kuadrat. 30 kuadrat 900 tambah 1600 itu 2500 itu 50 kilometer. Ini juga bisa dihitung resultannya sih semua, cuma kalau ini kan kebetulan dia resultannya Pitagoras gitu ya. Oke, terus habis itu ini ada opsi kalau misalnya gimana kalau dia melakukan perpindahan itu sekaligus gitu. Jadi kalau yang ini kan perpindahannya A aja, B aja, C aja. Tapi gimana kalau misalnya perpindahan yang dia lakukan itu pertama dia melewati rute A dulu, habis dari A dia ke B, habis dari B dia ke C. Nah, kalau buat yang itu cara ngegambarnya adalah digambar secara berurutan. Pertama ini yang A, terus dari titik A, mulai dari titik akhir yang A itu dia melakukan perpindahan yang B, dari titik yang B dia akhirnya melakukan perpindahan yang C. Nah, ini titik akhirnya. Ini udah digambar dengan panjangnya juga udah disesuaikan sama yang poin C. Ini kalau misalnya digambar itu tinggal dilihat aja sih titik akhirnya. Titik akhirnya ini kan ada di 6 sama 8. Jadi bisa dilihat kalau misalnya perpindahannya itu langsung gitu 60,80. Itu kalau berdasarkan gambar. Tapi kita juga bisa ngelakuin lewat perhitungan itu tinggal di total aja semuanya. Di total semua 30 0 40 30 40. Ini tambah 60, ini tambah 80 kayak gitu. Terus ini juga bisa dihitung resultannya bakal sekitar kalau misalnya dicari resultannya kan berarti 60 kuadrat tambah 80 kuadrat 3600 tambah 6400. Nah, ini berarti sekitar bakal 100 kilometer lah ya. Jadi kayaknya kalau misalnya ditarik itu panjangnya bakal 100 kilometer kayak gitu. Oke, ini yang nomor 7. Terus kita move ke nomor 8. Nah, buat nomor 8 ini eh jadi ini perpindahan gitu kan. Terus ini kebetulan sama aku digambar sebuah sumbu lah titik nolnya tuh dari awalnya dia perpindahan yang A. Oke, ini dianggap satu petak itu dia satu petak itu 1 kilometer dan ini titik apa ya ibaratnya titik titik koordinatnya kalau misalnya di sini 0 gitu ya. Nah, kalau misalnya apa sih namanya di sini 0 titiknya itu perpindahannya itu bisa lihat dari si gambar. Kalau lihat dari si gambar itu langsung aja dia menuju si titik akhir. Aduh, wait bentar. Bentar, bentar ada kucingku, wait. Oke, ini kalau misalnya berdasarkan gambar itu langsung aja perpindahannya berarti 8 dan 6. Itu kalau misalnya berdasarkan gambar ya, berdasarkan gambar itu kan 8 dan 6 dengan titik awalnya tuh yang titik awalnya tuh dianggap 0,0. Nah, 8 sama 6 itu bisa dicari resultannya itu bakal dapat sekitar 10 kilometer. Jadi perpindahannya itu sejauh 10 kilometer. Nah, terus bisa nggak berdasarkan perhitungan? Berdasarkan perhitungan bisa juga
yaitu adalah dengan cara nambahin semua komponen X, terus nambahin semua komponen Y. Nah, ini kan titik-titiknya ya, itu ditambahin yang 6. Pertama itu kan perpindahannya dari yang 6 dulu ya. Jadi awalnya dia yang A itu bergerak sebanyak 6. Ini sumbu X ya. Bergerak sebanyak 6. Ini yang X. Terus habis itu dia bergerak lagi sebanyak 1, 2, 3, 4 tambah 4 berarti. Nah, terus dia bergerak ke kiri. Kalau bergerak ke kiri berarti kan dikurangin. Dikurangin 2, 1, 2. Oke, kurangin 2. Berarti kan 8. Terus habis itu yang C, yang C lagi. Yang sumbu Y itu kita lihat pergerakannya aja. Ini ya pertama dia berpindah sebanyak 2. Dua petak ya. 1, 2. Terus habis itu dia naik lagi sebanyak 3 petak ya. 1, 2, 3. Tambah 3. Terus dia naik lagi. Satu. Cuma satu. Berarti 6. Nah ini berarti si perpindahannya adalah 86. Cuma ini nggak bisa jawabannya langsung 86. Karena ini kan si titik nol ini kita bikinnya tuh sendiri gitu. Jadi ini bukan dari si soalnya. Ini cuma alat bantu. Nah jadi ini langsung aja harus diresultanin. 8 kuadrat tambah 6 kuadrat itu bakal dapat 10 km kayak gitu. Oke, ini nomor 8. Kita langsung pindah ke nomor 9. Buat nomor 9, ini jika satu kotak mewakili 10 Newton, tentukan resultan dari kedua vektor tersebut. Oke, kalau kayak gitu ini kita langsung cari aja si titik-titiknya. Yang pertama itu F1 ya. F1 tuh kan ini anggap aja di sini 0, terus F1 tuh di sini satu kotak itu mewakili 10 Newton. Berarti kalau misalnya di sini ini kan 30 ya. 30 kalau di sini berarti 1, 2, 3, 4 ini 40. Berarti ini 30,40 gitu ya. Terus habis itu yang ini 50, ini 20. Berarti ini 50,20 gitu ya. Nah, terus yaudah ini ya cara kita menentukan resultan dari keduanya. Ya udah itu kita si karena ini yang diminta resultan, jadi kita emang harus tambahin dulu F1 tambah F2. Nah, F1 tambah F2 itu ya udah 30, 40. Terus ini karena sama-sama ke kanan, sama-sama ke atas gitu ya. Sama-sama ke X positif, sama-sama ke Y positif juga. Jadi dia tuh langsung aja penambahan. Ini berarti 50, 20. Ini 80, 60 gitu ya. Perpindahannya berarti 80, 60 F totalnya. Nah, terus untuk perhitungan resultannya ini pakai rumus resultan dapat 100 Newton. Kayak gitu. Nah, ini yang harus diperhatiin kalau misalnya penjumlahan vektor itu harus tahu arahnya kanan, kiri, dan segala macamnya. Ini kan kebetulan semuanya ke sumbu X positif, semuanya ke sumbu Y positif. Jadi dia langsung ditambahin. Mungkin beda kalau misalnya sama yang soal nomor 8 gitu. Nah, ini sempat ada nilai negatif karena yang C ini di yang vektor yang C itu dia berpindah ke bukan berpindah ya, arah perpindahannya itu ke sumbu X negatif gitu kan si C ini kan ya dia ke sumbunya tuh Y positif. Nah, terus pindahnya tuh yang X-nya dia ke X negatif. Makanya di sini dia nilainya minus gitu. Kalau yang lainnya kan plus gitu. Oke, nah terus kita lanjut ke soal terakhir yaitu nomor 10. Nah, nomor 10 ini diketahui selisih dan resultan antara kedua vektor, oh enggak, dua buah vektor memiliki besar yang sama. Jika hasil bagi dan resultan antara kedua vektor tersebut adalah setengah akar 2, tentukan kosinus sudut apit antara kedua vektor tersebut. Oke, ya mungkin mirip-mirip kayak gini sih.
Mungkin mirip-mirip kayak gini lah bentuknya ya. Cuma eh ibaratnya ini ada dua vektor ya, dua vektor yang nilainya sama, terus dia tuh ada sudut apit di tengahnya gitu. Nah, ini tuh berapa gitu kan, cos tetanya gitu. Kosinus sudut di antaranya. Nah, ini kita langsung pakai rumus aja. Kan ini diketahui hasil bagi selisih vektor dan resultan vektor. Ya udah kita tulis aja. Ini rumus dari eh, selisih vektor per resultan vektor. Nah, selisih vektor sama resultan vektor, ini rumus selisih vektor, yang ini rumus resultan vektor, ini sama kayak nomor 6, terus itu sama dengan akar 2/2. Ini yang udah diketahui dari soal. Nah, buat mempermudah perhitungan, kan ini ada akar, terus ini ada akar, ini enggak akar sih kebetulan. Itu kita kuadratin aja kedua ruasnya. Dia kuadratin kedua ruasnya, ketika dia dikuadratin, si akarnya itu dia hilang. Akarnya hilang, jadi kayak gini, jadi kayak gini. Nah, terus ini ketika akarnya hilang, bentar ini aku hapus dulu ya. Oke, ketika dia akarnya hilang, ini langsung aja akarnya dihilangin. Terus dua, ini akarnya juga hilang. Nah ini akarnya nggak hilang, tapi duanya kita kuadratin jadi 4. Nah ini bisa kita coret kan kita bagi ya 2/4 itu kan sama aja kayak 1/2. Nah 1/2 ini kita kali silang, jadi langsung aja kita dapat 2A kuadrat dikalikan ya 2 kuadrat 2B kuadrat min 4AB cos theta sama dengan ini karena cuma kali satu jadi langsung kita salin aja A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Nah, kebetulan ini langsung aja kita pindah ruasin yang suku-sukunya tuh sama gitu. Ini yang A kuadrat B kuadrat kita kiri semua jadi ini pindah. Terus yang ini 4AB cos theta ini pindah ke kanan. Nah, ini dikurangin. Ini kebetulan kan 2AB cos theta tambah 4AB cos theta itu 6AB cos theta. Terus 2A kuadrat dikurangin A kuadrat itu A kuadrat. 2B kuadrat dikurangin B kuadrat itu B kuadrat. Nah, terus ini yang ditanyain kan adalah cos theta ya. Kita cari cos theta, cos thetanya si 6AB itu pindah ruas ke kiri, jadinya cos thetanya adalah A kuadrat tambah B kuadrat per 6A dikali B. A sama B ini adalah vektornya. Jadi kosinus theta dari kedua vektor yang berhimpitan dengan sudut theta itu adalah penambahan kuadrat dari kedua vektor tersebut per 6 dikali nilai kedua vektornya. Nah, kebetulan yang menjadi syarat tambahan di soal ini tuh nilai A itu sama dengan B alias vektor A sama vektor B itu nilainya sama. Jadi kita bisa ganti di sini yang B itu kita tulis aja jadi A penulisannya. Nah, kita tulis ulang yang persamaan atas tadi, A kuadrat, ini B kuadrat itu sama kayak A kuadrat gitu. 6A dikali B ini diganti jadi dikali A sama dengan cos theta. Nah, ini kalau kita tambahin kan ini 2A kuadrat ya. 2A kuadrat per 6A kuadrat kayak gitu. Nah, kayak gini. Terus ini langsung kita coret aja A kuadratnya. Jadi 2/6. 2/6 itu sama aja kayak 1/3. Jadi, soalnya tuh cos theta sudutnya kan ya. Nah, cos theta sudutnya tuh ini. Langsung aja jawabannya 1/3. Nah, kalau misalnya dicari di kalkulator, tetanya tuh berapa? Itu sekitar 70,52 derajat. Jadi, ibaratnya kalau misalnya digambar itu dua vektornya kayak gini lah mungkin. 70 tuh akan agak gede ya. Ya seginilah misal. Nah, ini 70,52 derajat derajat gitu. Nah, ini teksi tetanya dengan cos theta itu 1/3. Oke, kayak gitu. Jadi ini pembahasan buat soal yang PR. Nah, mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh lewat PC kayak gitu. Thank you.